Lawanlah keinginan daging dan segala perbuatannya. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Terdapat perselisihan rohani di dalam hati dan pikiran orang-orang percaya. Yang diperjuangkan adalah apakah mereka akan menyerah pada keinginan daging dan sekali lagi tunduk kepada penguasaan dosa, atau apakah mereka akan mengikuti tuntunan roh dan tinggal di bawah kekuasaan Kristus. Medan perang itu berada di dalam orang Kristen itu sendiri, dan pertempuran itu akan berlangsung sepanjang hidup mereka di dunia ini. Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu cabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tabiat berdosa, bahasa Yunani, Sars, menggambarkan tabiat manusia dengan semua keinginan yang buruk. Tabiat berdosa tetap tinggal dalam orang Kristen setelah mereka bertobat dan menjadi musuhnya yang berbahaya. Mereka yang melakukan perbuatan tabiat berdosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, tabiat berdosa ini harus dilawan dan dimatikan dalam peperangan yang terus-menerus oleh orang percaya melalui kuasa Roh Kudus. Perbuatan tabiat berdosa meliputi 1. Percabulan, bahasa Yunani porneia, yaitu kelakuan dan hubungan seksual amoral, termasuk menyenangi gambar, film, atau bacaan porno. 2. Kecemaran, bahasa Yunani akatarsia, yaitu dosa-dosa seksual, perbuatan yang jahat dan kotor, termasuk pikiran dan keinginan hati. 3. Hawa nafsu, bahasa Yunani asilgeia, yaitu sensualitas, mengikuti nafsu dan keinginan sedemikian rupa sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan. 4. Penyembahan berhala, bahasa Yunani idololatria, yaitu menyembah roh-roh, orang atau patung berhala, kepercayaan pada seseorang, lembaga atau benda yang dianggap berkuasa setara atau lebih daripada Tuhan dan firman-Nya. 5. Sihir, bahasa Yunani pharmakeia, yaitu ilmu sihir, spiritisme, sihir hitam, menyembah setan-setan, dan penggunaan obat bius untuk memperoleh pengalaman-pengalaman rohani. 6. Perseteruan, bahasa Yunani ekstra, yaitu maksud dan perbuatan permusuhan yang hebat, kebencian atau permusuhan yang sangat. 7. Perselisihan, bahasa Yunani eris, yaitu bertengkar, antagonisme, perebutan keunggulan. 8. Iri hati, bahasa Yunani zelos, yaitu benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. 9. Gram, bahasa Yunani tumos, yaitu kemarahan meledak yang berkobar-kobar dengan kata-kata atau tindakan keras. 10. Ambisi yang mementingkan diri, bahasa Yunani eriteia, yaitu mencari kekuasaan. 11. Pertikaian, bahasa Yunani dikostasia, yaitu memperkenalkan ajaran yang memecah belah yang tidak didukung firman Tuhan. 12. Roh pemecah, bahasa Yunani heresis, yaitu pemisahan jemaat ke dalam berbagai kelompok tertutup yang menghancurkan persatuan gereja. 13. Kedengkian, bahasa Yunani tonos, yaitu perasaan tidak suka, bercampur benci terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan. 14. Kemabukan, bahasa Yunani mete, yaitu merusak,
penguasaan mental atau fisik dengan minuman keras. 15 pesta pora, bahasa Yunani komos, yaitu berpesta dan bersukaria secara berlebihan. Suasana pesta dengan minuman keras, buat bius, acara seks, atau yang semacam itu. Perkataan terakhir Paulus tentang perbuatan tabiat berdosa adalah keras dan tegas. Setiap orang Kristen yang melakukan aktivitas semacam ini mencegah dirinya masuk kerajaan Tuhan, yaitu mereka tidak memiliki keselamatan kekal. Lawanlah keinginan daging dan segala perbuatannya, dan lakukanlah semua keinginan roh di dalam hidup kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.